Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi materi mengenai grammar bahasa Inggris yang digunakan pada pembelajaran di kampung Inggris atau ala kampung Inggris. Bagi saya, metode-metode yang diajarkan di sana mempermudah bagi para pembelajar. Oke, kita langsung saja. Materi yang pertama yang dibahas dalam grammar bahasa Inggris itu berkaitan dengan components of language atau komponen-komponen bahasa. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga dimudahkan dalam mempelajari materi ini. Komponen dari bahasa. Bahasa sendiri adalah suatu cara untuk menyampaikan ide atau informasi baik secara lisan, tulisan, ataupun isyarat. Fungsinya sebagai alat untuk berkomunikasi. Ketika kita ingin ngobrol dengan orang lain, sesama orang Indonesia, maka kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Atau ketika kita ingin mengobrol dengan orang Amerika atau orang Inggris, kita bisa menggunakan bahasa Inggris. Fungsinya sebagai alat untuk berkomunikasi. Nah, kita masuk ke komponen-komponen apa saja yang ada di dalam bahasa. Oke, komponen yang pertama itu adalah letter atau huruf. Letter atau huruf itu adalah komponen terkecil dari bahasa yang dia tidak memiliki makna. Contoh, huruf dalam bahasa Arab itu ada alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Sedangkan huruf dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris ada A, B, C, D, atau A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, itu contoh dari huruf. Nah, huruf sendiri dalam bahasa Inggris, karena kita fokusnya dalam pembelajaran bahasa Inggris ya. Huruf dalam bahasa Inggris dibagi menjadi dua. Ada namanya vowel atau vokal, ada namanya consonant atau konsonan. Vowel itu ada 5 jenis atau 5 huruf, A, I, U, E, O. Sedangkan consonant itu sisanya. Ini teman-teman perlu pahami karena nanti ke depannya vowel sama consonant ini akan sering digunakan. Oke, itu materi yang pertama berkaitan dengan letter atau huruf. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah word atau kata. Word atau kata itu adalah rangkaian huruf yang bermakna, kumpulan dari huruf atau rangkaian dari huruf yang dia memiliki makna. Apa contohnya? Buku, membaca, ganteng, atau versi bahasa Inggrisnya book, read, handsome. Nah, ini adalah kata, kumpulan dari huruf. Nah, ada juga dia termasuk kata, tetapi dia bukan rangkaian huruf karena dia hanya berupa satu huruf saja. Apa? E sama I. E itu walaupun satu huruf saja, dia bisa termasuk kata atau word. Karena dia memiliki makna apa? Maknanya adalah sebuah. I memiliki makna saya. Itu termasuk kata. Ini untuk pengecualian dua ini saja. Terus yang ketiga adalah phrase. Phrase atau frasa itu adalah rangkaian kata yang bermakna dan memiliki pola head dan juga modifier. Ada head sama modifier. Head atau kita lambangkan dengan huruf H artinya adalah yang dijelaskan. Sedangkan modifier atau kita artikan atau kita simbolkan dengan M maknanya adalah yang menjelaskan. Contoh, rumah besar. Nah, kita bisa memahami atau mencermati bahwa rumah besar ini ada yang menjelaskan, ada yang dijelaskan. Nah, dalam hal ini, rumah dijelaskan dengan kata besar. Rumah yang
besar. Nah, maka dari situ besar di sini sebagai modifiernya, rumahnya sebagai head-nya. Cewek cantik. Nah, dalam hal ini cantiknya menjelaskan ke cewek, maka dari itu cantiknya sebagai modifier yang menjelaskan, ceweknya sebagai head yang dijelaskan. Nah, versi bahasa Inggrisnya ada kata big house sama seperti tadi. Yang menjelaskan adalah big-nya, sedangkan house-nya yang dijelaskan rumah yang besar. Beautiful girl sama beautiful girl, maka beautiful di sini dia yang menjelaskan, girl-nya yang dijelaskan. Itu ya. Itu yang ketiga berkaitan dengan phrase. Berikutnya yang keempat. Oke, poin yang keempat itu berkaitan dengan sentence atau kalimat. Sentence atau kalimat. Apa itu? Rangkaian kata yang bermakna dan berpola minimal adalah subjek dan verb. Dan dia memiliki tanda baca akhir. Bisa titik, bisa tanda seru, dan juga bisa tanda tanya. Pola kalimat secara lengkap itu ada subjek, diikuti verb, diikuti objek, diikuti adverb, dan juga diikuti tanda baca akhir. Nah, dalam hal ini kadang kalimat itu ada objeknya, ada juga kadang tidak ada. Kadang ada adverbnya, kadang tidak ada adverbnya. Maka objek sama adverb itu kadang ada, kadang tidak ada. S itu subjek atau dalam hal ini adalah pelaku, verb itu kata kerja, objek itu adalah yang dikenai dengan kata kerja, sedangkan adverb itu adalah kata keterangan. Contoh, he reads the book. Nah, di sini ada susunan he subject, reads-nya adalah verb, the book-nya adalah objek. Dan di sini diberi tanda akhir, titik. Maka karena ada susunan subjek, verb, objek, dan tanda akhir, tanda titik, maka dia dinamakan sentence. Does he read the book? Nah, di sini juga sama, ada does sebagai verb, he-nya subjek, read-nya verb, the book-nya objek, dan diberi tanda tanya. Nah, untuk sentence atau kalimat pertanyaan itu polanya dibalik, artinya verb-nya itu mendahului subjek. Nanti akan kita bahas di materi khusus pertanyaan. Contoh berikutnya, I hate you. I hate you. I-nya sebagai subjek, hate-nya sebagai verb, you-nya sebagai objek. Nah, di sini diberi tanda seru, tanda baca akhir. Ini juga termasuk sentence. Contoh lagi, black car. Black car ini tidak termasuk sentence. Kenapa? Karena dia tidak memiliki susunan subjek, verb, dan tanda baca akhir. Bad boy juga sama. Dia tidak termasuk sentence karena tidak memiliki pola subjek, verb, dan juga tanda baca akhir. He sleeps. Dia hampir seperti sentence. Hanya saja dia belum bisa dimasukkan sentence karena dia kekurangan tanda baca akhir. Kalau kita tambahkan titik misal di sini, maka dia sudah bisa dinamakan sentence. Berarti yang ini bukan termasuk sentence. Gitu dulu untuk pertemuan pada kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Everyone can be better.